Para pemirsa BJTV, saat ini saya berada di tempat pembuangan sampah Bagendung di kota Cilegon. Sampah selain aromanya yang sangat bau, sampah ini juga bisa terjadinya penyebab daripada banjir yang pernah terjadi di wilayah kota Cilegon baru-baru ini. Namun sampah bisa menjadi suatu sumber perekonomian warga masyarakat yang bisa kita lihat di belakang saya ini. Dan sampah ini bisa menjadi sumber energi alternatif pengganti batu bara. Untuk mengetahui lebih jauh, kita akan berbincang-bincang bersama Bapak Kepala TPSA, Bapak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa BJTV. Bertemu kembali bersama saya, Herman Yakub. Hari ini kita berada di wilayah tempat pembuangan sampah, ya Pak ya. TPSA di wilayah Bagendung, Kota Cilegon. Kita akan berbincang-bincang terkait masalah sampah yang akan dijadikan lahan untuk pembangkit listrik untuk informasinya. Untuk lebih jelas lagi kita akan berbincang-bincang bersama Kepala TPSA bernama Bapak Bagus. Pak Bagus, bisa memperkenalkan dengan para pemirsa BJTV kita, Pak? BJTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa BJTV. Saya Bagus Ardanto. Alhamdulillah dikasih amanah untuk menjadi Kepala TPSA Bagendung yang salah satu tugasnya adalah mengelola sampah dari seluruh wilayah Kota Cilegon untuk diterima di kami dan ditata sebagaimana harusnya agar tidak terjadi pencemaran lingkungan maupun bau di lingkungan. Begitu. Ya. Pak, selamat sore Pak. Selamat sore. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Itu yang penting Pak. Iya. Hidup perlu sehat dulu ya Pak. Iya betul. Pak Bagus. Siap. Kita ini kan Kota Cilegon katanya sampah ini akan ada manfaat gitu ya Pak ya. Dan juga akan menjadi sampah yang terbesar katanya untuk ada di wilayah Cilegon pada saat itu ya. Ada penyampaiannya. Pak, bisa nggak histori tempat sampah ini seperti apa sih Pak gitu? Oke ya, Mas Herman. Iya. Herman Yakub. Siap. Jadi kalau kita pengen tahu sejarah TPSA Bagendung ini, sebelum Kota Cilegon berdiri, TPSA Bagendung ini sudah ada. Jadi itu adalah wilayah Kabupaten Serang. Nah, karena pemekaran kabupaten kota pada saat itu Cilegon menjadi kota, dari kota administrasi menjadi kota Cilegon. Karena Bagendung masuk ke wilayah Kota Cilegon, maka secara administrasi TPSA Bagendung dipindah kuasakan atas pemerintah Kota Cilegon. Nah, dari tahun 90 sampai dengan sekarang usia TPSA itu sudah mungkin 30 hampir 40 ya, 40 tahun. Hampir Ya. 40 tahun ya. Ya, 5 sih sebenarnya. Ya, sebenarnya kalau dari 90 ya, kalau dari seusia Kota Cilegon ya mungkin sudah lebih dari itu lah ya. Oke. Sampah setiap tahunnya dari mulai tahun 90 sampai dengan sekarang itu selalu ada peningkatan. Tidak pernah namanya sampah itu turun. Covid pun naik, Pak. Ya, sampah itu ada peningkatan. Di periode tahun 2021 kita ada kerjasama dengan PT Indonesia Power, salah satu pengguna batu bara untuk pembangkit tenaga listrik. Nah, mereka punya inovasi merubah sampah menjadi pendamping batu bara. Bukan bahan bakar utama tapi pendamping. Jadi sampah itu supaya bisa dibakar secara legal. Karena kan sampah nggak boleh dibakar, Pak. Nah, gimana caranya sampah ini supaya legal, dikasih treatment supaya bisa jadi pendamping batu bara untuk pembangkit listrik. Nah, berawal tahun 2021 setelah MOU dengan PT PLN, IP, lanjut sampai dengan pembangunan di tahun 2022 akhir bulan November diresmikanlah pabrik BBJP Plant Kota Cilegon yang ada di bawah. Itu produksinya, awal kita produksi bisa sampai dengan 30 ton sehari mengolah sampah. Outputnya 10 ton, 8-10 ton. Seiringnya waktu, karena mesin ini belum teruji, mesin yang ada di kita belum teruji, pada saat digunakan
ada ke penurunan kemampuan. Gitu ya. Nah, jadi yang tadinya mampu mengolah sampai 30 turun karena yang tidak diperhitungkan oleh engineer-nya mungkin asam dari sampah kita. Karena sampah kita ini masih mixed waste atau sampah tercampur. Hampir semua sampah baik rumah tangga dan rumah tangga itu masuk ke sini, kecuali B3. Jadi mulai dari sampah paling kecil sisa makanan, paling besarnya kasur ada di sini. Ya itulah jadi kenapa volume sampah terus bertambah dan hasil pilahan yang untuk diolah di BJP itu masih cenderung basah, yang mengakibatkan mesin banyak bermasalah karena asam dari air lindinya itu merusak komponen mesin. Nah, hingga pada tahun 2025 kemarin semua mesin kita sudah tidak bisa produksi. Kita hanya mengandalkan 2 mesin saja dari 4 mesin yang di belakang PLNIP. 4 mesin tidak bisa dioperasionalkan karena kerusakannya sudah parah. Kita mau lakukan pemeliharaan lagi ada efisiensi, maka kita hanya menggunakan 2 mesin dan itu turun drastis. Artinya ada penghambatan dong Pak ya dengan adanya kerusakan mesin itu sendiri. Oh pasti, karena komponen yang paling penting dalam produksi BBJP untuk Indonesia Power itu adalah mesin cacah, crusher. Dia harus menggiling sampah itu yang kering itu sampai dengan mes 5, sangat halus. Nah, kalau mesin itu rusak ya kita nggak bisa ngirim ke mereka. Nah, yang kita manfaatkan hanya 2 mesin lama yang pertama kali dibakar oleh IP sebelum yang proyek besarnya yang 30 ton, itu yang kita pakai dan kemampuannya masih stabil. Pada saat kita pilot plan itu kemampuan mereka di 1,5 ton sehari. Sampai sekarang masih sama. Tapi mencukupi kan itu Pak dengan akhirnya kapasitas segitu? Ya akhirnya jadi tidak balance. Iya. Ya kan, jadi tidak sesuai target lah bicaranya. Kalau kita bicara balance kan kemampuan mesin segitu ya mau dipaksa juga akan bisa. Harus imbang gitu ya, Harus kalau imbang. dia balance gitu ya. Terus kedua, di awal-awal kita mendapatkan sampah itu memang kita pilih sampah dari titik ini yang masuk ke BJP. Sampahnya sudah tidak ada plastik. Tapi lama-kelamaan tidak terpenuhi. Akhirnya sampah yang tercampur tadi masuk lagi. Nah, karena sampah yang tercampur masuk, itu proses pemilahannya sangat susah. Karena hanya manusia ya, orang yang melakukan pemilahan. Nah, karena orang yang melakukan pemilahan juga itu jadi penghambat, salah satu penghambat. Setelah di luar mesin tadi, pemilahnya juga jadi penghambat. Karena nggak bisa memilah 30 ton sampah bersih dari plastik itu sangat susah. Belum lagi material lainnya seperti besi, ya kan, kaleng. Banyak hal yang harus dipilah sehingga harus sampah murni organik yang masuk ke mesin pengolah. Nah, itu awal kisahnya bahan bakar Jebutan Padat yang kita suplai ke IP. Seiring perjalanan waktu, banyak industri-industri juga yang menggunakan batu bara melirik Bagendung ini. Melirik produk kami. Produk sampah di sini. Tapi kemampuan kami sudah berkurang. Iya. Ya kan. Cobalah kami berinisiatif untuk mencari stakeholder yang mau membantu kami mengolah sampah. Ada PT GET Green Eco Technology, dia dari Korea teknologinya. Dia datang ke kami ingin membantu menyelesaikan masalah sampah dengan pola yang sama, membuat SRF dan RDF. Dia sudah mendatangkan mesin, kalau Bapak nanti ke Bapak bisa lihat mesin sudah ada, tapi belum terpasang karena masih nunggu PKS. Insya Allah bulan depan kita sudah mulai PKS dan sudah mulai dilaksanakan instalasi. Kemungkinan bulan 7 atau 8, harapan saya pas 17 Agustus, kita sudah bisa running test sampai dengan 3 bulan, setelah itu baru komersial. Kalau udah komersial baru kita bisa produk itu sudah dinyatakan lulus uji kalori, moisture. Nah, sudah lulus itu baru kita bisa produksi banyak supaya pembelinya jelas. Artinya bisa menjadi peningkatan produksi juga dong Pak ya? Ya pasti, karena ini yang sekarang ini yang dari Korea itu 100 ton per hari sampah untuk mengeluarkan untuk produknya 30 ton BBJP atau bahan bakar Jebutan Padat. Tapi untuk Cilegon sendiri bisa mencukupi nggak itu Pak sampahnya itu dengan produksi menaikkan tingkatnya itu? Oh, sampah kita 300 ton per hari, 300 lebih per hari, 300 lebih. Apakah itu hanya wilayah Cilegon saja atau memang ada masukan dari? Tidak ada, hanya Cilegon. Hanya Cilegon saja. Cilegon saja itu 389 ton per hari. Ya, kurang lebih ya. Kalau misalnya kita kecil-kecilnya di 340 sampai 380 ton per hari. Dan itu 70%
adalah organik. 30%-nya plastik. Ya 70% itu organik. Mau kayu, sisa makanan, sayur itu semua masuk. Sudah terpilah lah itu ya, gitu ya Pak. Bukan terpilah, artinya komposisi. Oh, komposisi. Sampah yang ada di kita. Ya, artinya 70% dari 300 kan kurang lebih di 210 ton. 210 ton per hari kita siapkan sampah yang siap olah. Yang bisa diolah, bukan siap olah, yang bisa diolah untuk jadi BBJP. Artinya kalau 100 saja pasti terpenuhi. Pak, saya pernah dengar kalau di Bagendung ini akan membangun ya, ada Bank Dunia kata Barnya itu. Itu bagaimana Pak? Apakah ada kelanjutannya atau itu terpending? Itu programnya ISWMP, jadi itu programnya Kementerian PUPR. Yang dulunya ada Bapak Bank Dunia, World Bank masuk ke sini untuk membuat pabrik pengolahan sampah menjadi SRF tadi. Tapi karena itu kewenangannya di pusat, kami tidak bisa tahu apa penyebabnya. Tapi intinya pada bulan Juli tahun kemarin dinyatakan bahwa program tersebut tidak dilanjutkan. Dibatalkan. Oh, apa faktor kenapa itu Pak? Nah itu makanya tadi saya bilang, karena itu ranahnya dari pusat, mereka yang lebih tahu. Jadi kita tidak mengetahui sendiri. Tidak mengetahui detail ya, tapi bahwa kita tahu bahwa itu sudah dibatalkan di bulan Juni tahun 2025, itu kita sudah dapat informasinya. Padahal itu menarik sekali ya kalau itu terjadinya. Ya kalau itu terjadi sangat bagus Pak. Jadi kalau kita bicara clustering sampah Pak ya, sampah di masing-masing kota itu beda pemanfaatnya. Jadi misalnya sampah di Kota Cilegon pemanfaat terbesarnya apa industri, ya kan? Yang pasti kalau kita bikin produk harus sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah kalau kita bikin produknya di sini misalnya kompos, siapa yang mau beli Pak? Ya kan? Nah, tapi kalau kita bikinnya RDF, SRF atau pendamping batu bara tadi, ya itu pasti ada pembelinya. Karena pasti kita sesuai ada kebutuhan juga. Iya. Ya, Kalau kita bikin kompos, walaupun itu lebih simpel, kita hanya hampar 30 hari jadi kompos. Tapi siapa yang mau beli? Jadi saja sampah kompos. Itu terjadi di Kota Malang. Kota Malang tuh mereka bisa produksi kompos, tapi akhirnya tidak bisa ditransaksionalkan, tidak ada yang memanfaatkan. Tidak terrealisasi lah ya dengan cara. Ya jadi tapi tidak termanfaatkan. Jadi hanya merubah tadinya sampah bentuknya sampah jadi kompos, bentuknya jadi kompos, sampah kompos. Karena sampah tidak termanfaatkan jadi sampah. Barang yang tidak termanfaatkan jadinya sampah. Pak, kita bicara sampah. Sampah itu kan boleh dibilang aroma ya Pak ya. Aromanya sangat-sangat membuat masyarakat itu kita sendiri lah kadang-kadang terganggu lah, dengan napas kita aja bisa terganggu Pak. Untuk adakah pengendalian daripada itu sendiri untuk supaya tidak menjadi terciumnya terlalu tajam gitu loh Pak? Oke. Bapak mungkin sudah turun ya? Iya. Terlalu menyengat, sedang, atau sama sekali tidak? Agak sedikit sih Pak. Nah, tapi tidak terlalu menyengat. Tidak terlalu menyengat. Itu salah satu apa yang kami lakukan. Jadi sampah itu metode penanganannya ada control landfill, sanitary landfill, sama pengolahan sampah. Pengolahan sampah itu artinya dirubah recycle, dirubah untuk menjadi bahan lain atau reuse atau recycle, reduce, recycle. Itu salah satu pola pengolahan sampah. Tapi untuk kami di TPA yang harus kami terapkan itu salah satunya adalah sanitary landfill. Sanitary landfill itu sampah datang sekian, kita siapkan material penutupnya sekian. Otomatis sampah itu kalau tertutup baunya hilang. Agak terhindar itu ya dari baunya itu ya. Hilang aja, pasti baunya hilang. Kalau sampah itu hari ini datang hari ini kita tutup, artinya sampah itu tidak ada di permukaan, baunya pasti hilang. Karena apa? Lindinya tidak bisa turun, ya kan? Nah, cuma kita menggunakan metode sanitary landfill itu butuh anggaran yang sangat besar. Kita harus mendatangkan tanah penutup sampah, sejumlah tonase sampah yang datang, atau minimal setengahnya. Kalau seandainya 380, berarti kita harus mendatangkan 150 ton sampah. 150 ton tanah penutup sampah. Nah itu biayanya nggak sedikit Pak. Kalau satu mobilnya aja di angka 350 sampai 400, itu berapa yang harus kita siapkan per hari anggarannya. Nah itu kemampuan daerah kita tidak cukup sampai situ. Yang kedua, kita pakai control landfill, itu yang sekarang kita pakai. Jadi ada hari-hari di mana baunya menyengat. Ada hari-hari setelah kita tutup baunya hilang. Jadi memang tidak selamanya baunya ada. Harapan kita sih bisa sanitary landfill, tapi kemampuan anggaran kita tidak sampai ke sana. Yang ketiga tadi pengolahan sampah, dimanfaatkan sampai itu untuk bisa diolah kembali. Kalau misal sampah itu bisa kita langsung olah,
kita kasih bioaktivator untuk menghilangkan baunya, nanti kita olah jadi bahan bakar jembatan padat, artinya tidak ada pembusukan di situ, Pak. Nah, yang bikin bau kan salah satunya pembusukan sampah itu. Jadi salah satu cara untuk mengurangi itu adalah penyesuaian kebijakan sama penyesuaian anggaran. Pak, ini kadang-kadang kan kita kalau musim panas oke lah, agak sedikit ya Pak ya. Tapi di musim hujan nih Pak ya, yang bisa menjadi suatu aroma ya Pak ya. Iya, betul. Nah, itu seperti apa Pak untuk bisa masyarakat tuh jangan terlalu rasa nyengatnya itu karena musim hujan kayak gini. Mengendalinya seperti apa itu Pak? Kalau kita Kalau di bicara kami nggak bisa, hujan. tadi itu hanya kontrol landfill sama sanitary landfill yang kita bisa lakukan. Berarti harus perlu juga menggunakan dengan biaya yang tinggi dong. Ya, Musim kalau hujan itu kita ya. kalau kita mau benar-benar kita bisa menetralisir baunya, yaitu kita harus menggunakan itu tadi tanah atau penutup ya, penutup tanah dengan metode sanitary landfill atau kontrol landfill. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara pengolahan sampah yang berkeadilan ya Pak ya, Iya. tanggung jawab mengolah sampah itu bukan di kami Pak, tapi di sumber sampah. Kalau sumber sampahnya memilah, yang masuk sini yang organik saja, kita bisa jadikan makanan maggot. Ada kita punya ternak maggot sama ternak bebek. Kita coba kembangkan itu budaya itu. Maggot itu satu kita bikin ada 8 kolam, satu kolam itu bisa menghabiskan 50 kilo per hari. Nah, kalau misalnya kita di rumah tangga atau di sumber sampah sudah terpilah, yang datang sini nggak ada plastiknya Pak. Nah itu bisa kita tinggal tempatin, ini plastik organik yang untuk maggot. Ini organik yang untuk BBJP. Kita hanya bisa memilah itu. Jadi pemilahan yang dilakukan di sini hanya sedikit, tapi dua-duanya bisa dimanfaatkan. Tapi kalau plastik, nah itu yang susah di kita Pak. Jadi volume yang paling ringan, tapi paling besar itu ya plastik. Pengaruhnya di situ ya Pak. Jadi artinya memang kita bicara 30% saja sampah plastik, tapi 30% sampah plastik itu ringan tapi banyak Pak. Bukan berarti 30% artinya sedikit, enggak, ringan tapi banyak. Sementara sampah organik basah. Jadi kalau misalnya 100 ton, 70 tonnya itu sampah organik, 30 tonnya sampah plastik, 30 ton sampah plastik itu bisa 3 kali lipat sampah organik. Karena sampah organik basah, ya wajar kalau berat Pak kan? Betul. Nah, kalau plastik, Plastik kan agak enteng. enteng ya? kan? Iya. Nah, mungkin kalau kita press jadi segini mungkin bisa 1 kilo kali Pak. Iya. Plastik ya, kita press jadi sebesar handphone ini bisa 1 kilo, bisa jadi gitu. Tapi kalau sampah organik nggak bisa Pak. Ya datangnya basah ya kita terimanya basah. Kalau plastik udah pasti kering Pak. Plastik seberapa sih bisa basahnya? Betul. Nah, ya kan? Plastik berapa bisa basahnya kan? Yang bikin dia berat kan isinya. Iya. Nah, kalau plastiknya kan enteng Pak. Dasa keringnya juga cepat gitu ya Nah Pak. iya. Kalau pengeringannya dibandingkan cepat. dengan yang basah itu ya. Iya betul. Pak, menarik sekali sih sebenarnya kalau untuk mencari dari sisi, karena kan pernah juga terdengar bahwa masyarakat merasa menyengat, merasa mereka ketidaknyamanan. Ada nggak Pak, yang memberikan suatu apa istilahnya demo lah gitu ya, datang beramai-ramai untuk memberikan suatu, ini bagaimana nih merasakan masyarakat di lingkungan saya kok baunya ini sangat-sangat menyengat. Pernah nggak itu terjadi Pak? Alhamdulillah sampai sekarang belum ada ya, semenjak saya di sini itu belum ada demo yang sifatnya protes karena itu. Karena mungkin mereka teman-teman di lingkungan juga sadar bahwa TPS ini juga menghasilkan kan. Gitu. Sebagian besar pemulung kita ya warga lingkungan sini. Pegawai kita 90% warga daerah sini. Jadi mereka juga menikmati atau jadi punya manfaat di TPSA ini. Dengan adanya TPSA itu mereka jadi bisa diberdayakan, dikerjakan di sini. Jadi kalau misal bicara masalah bau, mungkin bau, tapi mereka sadar bahwa mereka mungkin datangnya lebih dulu TPSA-nya daripada mereka bikin hunian, misalnya kayak perumahan BCA, ya kan? Itu kan sangat dekat sama TPS, paling sekitar 100 meter, 200 meter paling jaraknya di sini kalau diambil as ya. Ya betul. Nah itu kan mereka pendatang Pak. Tuan rumahnya TPS Bagenung. Kalau kita bicaranya ya, bicara yang duluan gitu. Iya, iya. Jadi harusnya kalau mereka mau bikin perumahan ya jangan deket TPSA kalau nggak mau bau. Kan logikanya begitu Pak. Betul, Nah, iya. kalau dia mendatangi itu ya mereka harus siap menerima kondisi yang pasti akan terjadi. Yang namanya TPSA pasti bau. Walaupun kita mengolah sampah seperti apapun namanya bau sedikit pasti ada. Kecuali itu tadi ya kita bisa memilah sampah dari rumah tangga. Jadi pada saat kondisi bau yang disalahkan kami, padahal kalau teman-teman ini memilah nih, sumber sampah ini memilah Pak, yang sampai kami organik, itu selesai Pak. Satu hari selesai 50 kilo satu kolam. Kita tinggal perbanyak kolam maggot, selesai mungkin bisa berapa ton kita selesaikan sampah di situ ya di maggot. Belum lagi yang BBJP yang pabrik.
Kalau kita nggak harus pakai olah, pemilahan kita langsung caca, langsung jemur keringkan, cepat Pak pengolahannya. Artinya sebenarnya yang membuat dia bau itu kan busuk. Iya, betul. Nah, busuk itu kan karena kadang sumber sampah ini sampahnya diplastikin, Pak. Di kantong plastik yang bukan kantong plastik organik, kantong plastik yang susah robek atau seperti apa gitu. Jadi sampah plastiknya tuh busuk lah di dalam plastik. Di dalam itu ya. Ya, begitu nanti dia pecah barulah menyebarkan aroma gitu. Menguapnya itu Ya, jadi pemecahannya itu ya Pak ya. Pas dia udah waktunya busuk, karena alat kita lagi nata sampah kegaruk, robek, buyar baunya, mungkin itu ya Pak. Jadi kalau bicara masalah antisipasi bau, yang bisa kami lakukan hanya 2 langkah, sanitary landfill sama kontrol landfill. Dan itu dua-duanya butuh biaya yang besar. Akhirnya apa? Kita hanya menyiasati semampu kami. Kalau kita bicara kebutuhannya, jadi gini Pak, saya kembali analogikan begini Pak. Kalau seandainya satu rumah isinya orang 3, dengan 1 jamban cukup nggak? Tidak cukup ya. Dengan 1 jamban, mungkin kalau orang 3 cukup Pak. Coba ya. Ya, kalau bertiga cukup. Cukup. Tapi kalau satu rumah itu 10, Tidak mencukupi ya. artinya harus beli jamban lagi. Berapa biaya beli jamban? Iya. Nah, itu yang harusnya bicaranya garis lurusnya ke sana Pak. Artinya kalau dengan volume sampah yang bertambah, biaya pengolahan sampahnya pun harus naik. Betul itu ya. Nah, itu garis lurusnya begitu Pak. Kalau enggak ya kita nggak bisa Pak. Nggak ada. Banyak orang yang tidak bisa buang air karena jambannya cuma 1. Betul itu. Ya kan? Butuh investasi jamban lagi supaya orang bisa menyelesaikan hajatnya kan gitu. Iya, salurnya bisa jelas Ya. gitu ya. Nah kalau kita dengan misalnya lahan yang cuma 10,3 hektar, penghuninya nambah, sampahnya nambah, Kapasitinya. ya 10 hektarnya untuk nambahnya susah. Kesana penduduk, kesini penduduk, kesana kali kan, kita udah susah. Artinya apa? Harus diurai nih Pak. Iya. Sampah itu kan ada jenisnya Pak, plastik itu tidak akan busuk Pak. Betul ya kalau plastik. Mau 3 tahun disimpan nggak akan busuk, udah saya jamin itu nggak akan bau. Nah yang plastik ambil di rumah tangga, jual lah, jadikanlah itu bank sampah rumah tangga sendiri, jadi bank sampah tabung diplastikin, buang ke dijual ke pemanfaatnya. Iya. Kalau plastiknya, kalau yang organik, yang bau tadi, biar kami jadikan kompos, kami jadikan makan maggot, kami jadikan RDF, di sini kami olah Pak. Tapi kalau di sininya ada plastik juga, kami harus memilah, itu kan butuh proses. Akhirnya yang harusnya bisa selesai dengan 1 hari, butuh 2-3 hari untuk mengurai. Kalau 30 ton sampah itu organik Pak, kita tinggal curah mesin. Betul. Cacah. Tapi begitu di situnya ada plastik, ada besi kan, Iya. ngendap dulu, orang milahin dulu. Tapi kalau itu sudah selesai dari sumbernya, ya kita di sini hanya menerima sampah yang siap olah artinya. Memang retribusi kami akan turun, tapi biaya operasional kami pun turun pasti. Dengan adanya seperti itu ya. Iya, kan kalau sampah misalnya masuk tercampur 100 ton, setelah dipilah tinggal 70 ton, kan berkurang Pak. Betul. Retribusi kami, pasti berkurang retribusi Iya. kami kan. Dengan 70 ton sampah yang tapi siap olah, dibanding 100 ton sampah yang tidak siap olah, yang harus kami lakukan proses lagi. Ini kan wasting time Pak. Yang 30 ton ini membuat kami buang waktu untuk memilahnya. Tapi kan masyarakat pengennya kita melayani optimal, ya kami lakukan semampu kami. Jadi kalau seandainya memang ada komplain dari warga, ya kami beritahu. Beberapa kali pernah kami mediasi atau diskusi sama teman-teman Bagendung, ya kami sampaikan. Kami akan berusaha semampu kami untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di TPSA. Tapi juga tidak bisa semudah balik telapak tangan. Karena TPSA ini berdiri tahun 90 Pak. Dan baru bicara pengolahan itu tahun 2021. Bayangkan dengan waktu yang cuma 5 tahun ini harus menyelesaikan masalah yang sudah dibangun dari tahun 90. Alangkah besarnya PR kami gitu. Tapi yang mudah-mudahan dengan keseriusan pemerintah seperti ada PSL tahun 2029 akan ada PSL, jadi sampah kita tidak akan dibuang ke Bagendung tapi dibuang ke Cilowong. Nah mungkin itu akan menjadi salah satu solusi. Tapi itu kan masih 3 tahun lagi. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan jangka pendek ini menyelesaikan masalah sampah. Kami akan berupaya semaksimal mungkin, apa yang bisa kami lakukan akan kami lakukan. Tapi kembali saya sampaikan bahwa keterbatasan kami sangat banyak.
gitu Pak. Mungkin. Ya harus banyak dipahami lah gitu Ya. ya. Setidaknya jangan menghujat lah ya. Ya kalau dihujat mah kami siap aja, tapi jangan sampai Ya, tapi- dianggap kami tidak bekerja. Nah Ya. itu yang nggak mau Pak. Hujatannya yang bagaimana juga Ya. kan gitu kan. Artinya kan kita juga harus bisa memilah. Nah, artinya kan dari pihak TPSA juga kan ada memberikan sosialisasinya juga kan setidaknya kayak gitu. Ya. Kalau setiap ada yang datang bertanya kita sampaikan. Makanya alhamdulillah kondisi di sini teman-teman ya kondusif lah Pak. Relatif lebih kondusif. Tidak pernah ada masalah yang sampai besar gitu. Jadi lebih terbuka lah Pak ya ibaratnya untuk orang-orang yang datang mereka ada sampaikan Siap. dan setidaknya memberikan suatu arahan kan gitu ya Pak ya. Oh iya, kembali kemarin di pas banjir besar di Kota Cilegon itu salah satu beberapa jenis sampah yang tidak biasa masuk ke TPSA Begendung. Kasur, ranjang, kulkas masuk ke Begendung. Nah, coba ya teman-teman yang punya sampah-sampah jenis-jenis begitu itu janganlah dibuang, mendingan dijual ke tukang elektronik kalau yang kulkas, kalau yang kasur mungkin dikasih ke orang yang bisa dimanfaatkan, bisa didaur ulang, bisa dimanfaatkan ulang daripada dibuang ke kali akhirnya jadi banjir dan ujungnya kalau mungkin airnya dari Gunung Manca yang bukan di wilayah kita ya, tapi begitu sampai menutup jalur air yang ada di Kota Cilegon, ujungnya pasti nyampainya ke TPSA Begendung. Semoga Kota Cilegon menjadi juara dalam segala hal, termasuk juara dalam mengelola sampah dengan teknologi yang lebih modern. Saya sudah lama berharap ini, jadi di setiap HUT Kota Cilegon harusnya ada TTG, semacam sayembara atau kontestasi teknologi tepat guna. Kalau kita dulu kenal namanya produk mobil SMK zamannya Jokowi, gimana kalau di Cilegon ada mesin pengolah sampah SMK. Jadi SMK punya produk mesin pengolah sampah yang nanti bisa ditransaksikan ke industri-industri yang punya kewajiban mengolah sampah mandiri atau perumahan-perumahan yang punya pengolahan sampah mandiri. Sangat mungkin karena teknologi pengolahan sampah itu sangat sederhana. Hanya kalau plastik dilelehkan masuk ke cetakan, sangat sederhana lah, prinsipnya sangat sederhana. Jadi kalau misalnya itu bisa dimasukkan ke dalam salah satu program di event organizer yang melaksanakan HUT Cilegon Expo ya, bisa jadi itu salah satu produk yang menarik kalau disayembarakan. Jadi siapa pemenangnya nanti akan menjadi tenan yang akan mengisi di TPSA Begendung untuk mesin pengolah sampah yang dibuat oleh mereka. Mungkin itu. Dan satu lagi yang perlu saya ingatkan ke semua pemirsa, tolong pilah sampah sesuai dengan karakteristiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, wah ini kayaknya kok sebentar sekali waktunya. Padahal banyak sekali yang mau saya tanyakan tentang manfaat-manfaat daripada benefit sampah itu sendiri. Tapi minimalnya TPSA ini adalah tempat yang memang sudah dijadikan tempat yang sudah menurut Bapak tadi kan sudah dijalankan dengan cara yang lebih baik. Ya, betul. Agar masyarakat juga akan lebih merasakan kita tidak bakal juga untuk diam ya gitu ya Pak ya. Gitu ya Pak ya. Ya, demikianlah para pemirsa BJTV yang kita berbincang-bincang dengan Pak Agus. Wah, asik sekali rasanya membicarakan terkait dengan sampah. Karena sampah ini sangat terjadinya dengan manusia terkait dengan rasa baunya katanya gitu ya Pak ya. Tapi ini menjadi banyak manfaat apabila masyarakat lebih mengerti daripada artinya sampah itu sendiri ya Pak ya. Demikianlah para pemirsa BJTV, bertemu kembali pada episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.